Rusia mengingatkan Amerika untuk tidak coba-coba memasok Kiev dengan rudal jarak jauh. Jika itu dilakukan, maka Amerika dianggap akan melewati garis merah dan resmi akan dianggap sebagai pihak dalam perang di Ukraina. Hal itu ditegaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, Kamis 15 September 2022. Dia mengatakan Rusia berhak untuk mempertahankan wilayahnya. Namun tidak jelas tindakan apa yang akan diambil Moskow jika Washington nekat mengirimkan senjata jarak jauh. Zakharova hanya mengatakan memutuskan untuk memasok rudal jarak jauh ke Kiev, maka itu akan melewati garis merah. Dan dalam skenario seperti itu, Rusia dipaksa untuk merespon dengan tepat. Moskow telah berulang kali mengeluarkan ancaman atas penyediaan senjata dan bantuan lain dari barat ke Kiev. Rusia juga mengklaim militer mereka sebenarnya secara efektif telah bertempur dengan NATO di tanah Ukraina. Pernyataan Rusia ini kemungkinan besar mengarah pada sejumlah desakan agar Washington memberi Ukraina dengan Army Tactical Missile System, amunisi yang bisa ditembakkan dari sistem artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dan bisa menjangkau target pada jarak 300 km. Sejauh ini, Amerika baru memasok Ukraina dengan roket dipandu dengan jangkauan 80 km. Jika Ukraina mendapatkan Army Tactical Missile System, mereka memang bisa menyerang dengan mudah wilayah Rusia. Namun pejabat Amerika mengatakan Ukraina berjanji tidak akan menggunakan roket kiriman mereka untuk menyerang Rusia. Sementara itu, pemerintah Joe Biden pada Kamis 15 September 2022 mengumumkan akan mengirimkan lagi bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika atau hampir 9 triliun rupiah. Ini adalah yang ke-21 kalinya Pentagon harus menarik senjata dan peralatan lainnya dari gudang untuk dikirim ke Ukraina. Paket tersebut akan mencakup lebih banyak jenis amunisi dan peralatan sama yang telah dikirim ke Ukraina. Tidak ada indikasi Amerika akan mengirimkan Army Tactical Missile System dalam paket bantuan terakhir. Gedung Putih hanya mengatakan pengiriman akan dilakukan dengan cepat untuk mendukung momentum Ukraina yang berhasil merebut sejumlah wilayahnya dari tangan Rusia. Keputusan untuk memindahkan bantuan baru dengan cepat ini menyusul suntikan bantuan dan dukungan pembiayaan senilai hampir 2,9 miliar dolar Amerika yang diumumkan minggu lalu dan lebih dari 3 miliar dolar Amerika yang diumumkan pada akhir Agustus. Ini menggarisbawahi niat Amerika untuk tidak mundur mendukung Ukraina meski di tengah ancaman ekonomi dalam negeri. Paket senjata terbaru membawa jumlah total bantuan Amerika ke Ukraina menjadi hampir 15,9 miliar dolar Amerika sejak Presiden Joe Biden menjabat. Ini setara dengan sekitar 237 triliun rupiah. Sejumlah pejabat Amerika meyakini senjata presisi dan sistem roket yang disediakan untuk Ukraina telah menjadi kunci untuk pergeseran dramatis dalam momentum perang akhir-akhir ini. Mereka terutama HIMARS dan rudal anti radiasi berkecepatan tinggi atau HARM. Jerman juga telah mengumumkan akan memberikan Ukraina lebih banyak kendaraan lapis baja dan sistem peluncuran roket. Mereka termasuk 2 sistem peluncur roket ganda Mars 2, 200 rudal dan 50 pengangkut lapis baja Dingo. Mars 2 adalah sebutan Jerman untuk MLRS M270, varian lebih berat dari HIMARS. Namun Jerman sampai saat ini belum memutuskan apakah akan memasuk Ukraina dengan tank canggih, sesuatu yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Ukraina sempat mengkritik keengganan Jerman tersebut. Salah satu senjata yang sangat dibutuhkan Ukraina saat ini adalah sistem pertahanan udara. Ini sangat penting untuk mempertahankan diri dari serangan balasan Rusia setelah mereka mundur dari sejumlah daerah. Ukraina menyebut sistem pertahanan udara yang dijanjikan sebelumnya oleh Jerman dan Amerika belum tiba di Ukraina. Sejumlah analis mengatakan Ukraina akan memiliki tantangan besar untuk bisa menjaga momentum, termasuk untuk mempertahankan wilayah yang telah direbut. Secara teori, mempertahankan akan jauh lebih sulit daripada merebut. Baik Ukraina maupun Rusia terbukti sudah merasakan hal itu dalam 6 bulan perang yang terus berkecamuk ini. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fatjina.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.
coming to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.